Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Pixel Experience Plus di Poco X5 5G. Sekitar beberapa hari yang lalu saya udah share cara install Pixel Experience Plus di HP ini ya. Dan di video ini kita bakal lanjut buat review dan game test ROM-nya. Untuk UI-nya masih sama aja dengan custom ROM based AOSP Android 13 pada umumnya. Mulai dari home screen, -1, app drawer dan quick settingnya masih terlihat sama aja dengan custom ROM lainnya. Di sini kalian juga bisa tambahin widget dan pilihan widgetnya udah lumayan banyak. Untuk screen record di ROM ini settingannya cuma ada dua aja ya, audio source dan show touch. Untuk audio source-nya udah ada 3 pilihan. Terus fitur live transcript di ROM ini juga udah tersedia ya. Kamera yang dipakai di ROM ini masih pakai kamera bawaan AOSP, tapi buat kalian yang pengen install Gcam juga tetap bisa. Untuk MIUI Cam saya sendiri belum coba, tapi mungkin bakal work kalau dipakein iNext Cam. Di bagian settingnya masih sama ya dengan ROM-ROM Android 13 pada umumnya. Sayangnya karena ini Pixel Experience, jadi kita nggak bakal temuin kustomisasi tambahan seperti di ROM-ROM lainnya. Nah, untuk sistemnya, Pixel Experience Plus ini ngambil 21 GB. Di settingan displaynya juga nggak banyak dan masih settingan bawaan. Di sini kalian bisa atur colorsnya juga, dan colorsnya ada 3 pilihan. Selain itu ada smooth display juga buat setting refresh rate-nya. Sayangnya kita nggak bisa pilih refresh rate-nya secara manual antara 60, 90, atau 120 ya. Beda dengan beberapa ROM lainnya yang bisa dipilih secara manual. Untuk versinya sendiri, Pixel Experience yang kita review ini yang build 8 September, dan ini masih unofficial. Versi Android-nya Android 13 dan security patch-nya di 5 Agustus. Hasil benchmark test pakai Antutu 10, ROM ini bisa dapat skor 433 ribuan. Dan kalau dibandingkan dengan MIUI, skornya lebih tinggi sekitar 20 ribuan. Untuk throttling test selama 30 menit, hasilnya bisa dapat rata-rata 178 Jips dengan max 180 Jips. Dan max performance-nya 100% yang artinya nggak ngalamin throttling sama sekali. Kalau dibandingkan dengan MIUI, ROM ini sedikit lebih tinggi ya. Lanjut untuk hasil game testnya. Untuk Mobile Legends, main satu match di mode klasik dengan settingan high ultra selama 12 menit udah bisa ngasih suhu yang adem banget. Baterainya juga udah dijamin irit. Satu match bisa dapat suhu di kisaran 36,4 derajat aja dengan konsumsi baterai 3%. Kalau urusan frame rate udah aman banget ya. Hampir nggak ada drop dan stutter sekalipun dalam posisi war. Frame rate yang didapat rata-rata 59,7 fps dan udah nggak ada masalah sih sama gameplaynya. Udah dijamin enak banget. Kurangnya sisa settingan refresh rate aja yang masih mentok di high. Jadi kalau pengen buka yang 120 atau ultra, mau nggak mau harus surut dulu.
Untuk Genshin Impact juga udah aman ya. ROM ini udah bisa ngasih experience yang menyenangkan. Dites selama 10 menit dengan settingan low 60 fps di Gurun Sumeru, bisa dapat frame rate rata-rata 35,9 fps. Kalau pengen frame rate yang lebih smooth, kalian bisa main di lowest 60 fps. Untuk settingan terendah masih bisa dapat frame rate rata-rata 43 fps. Suhu dan konsumsi baterainya udah aman banget, dijamin adem dan irit. Suhunya stabil di kisaran 38 derajat dengan konsumsi baterai 3% aja. Ya sedikit lebih baik lah dari MIUI. Secara keseluruhan, Pixel Experience Plus di Poco X5 5G ini udah worth it buat dijadiin daily ROM. Baterainya irit, suhunya adem, nggak nge-lag, smooth, dan yang paling penting nggak ada touch delay di ROM ini. Buat dijajal game atau buat aktivitas sehari-hari udah recommended banget. Kurangnya sisa grafik di Mobile Legends aja sih yang masih sama dengan yang ada di MIUI dan masih minim kustomisasi. Jadi itu dia Pixel Experience Plus di Poco X5 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.